Selamat pagi untuk Pak Heri, selaku dosen hukum pidana. Di sini saya Alexander Rafael Dodi dari kelas A dengan nomor induk 205220041. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang hukum pidana yang telah dipelajari sebelumnya, dan video ini dibuat dalam rangka mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah hukum pidana. Untuk slide yang pertama di PPT tidak muncul, jadi saya tampilkan berikut ini. Judulnya PPT UTS Hukum Pidana. Yang pertama, kita melihat mengenai pengertian hukum pidana. Hukum pidana mempunyai pengertian, yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dalam arti sempit, hukum pidana itu dijelaskan sebagai bagian dari ilmu hukum yang membahas tentang hukum pidana yang berlaku di suatu negara, atau disebut juga ius constitutum. Jadi dalam arti sempit ini, hukum pidana diartikan sebagai hukum yang sudah berlaku di suatu negara. Dalam artian luas, hukum pidana membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar, dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan. Atau dengan kata yang disebut ius constituendum, yaitu dalam artian luas ini hukum pidana masih berupa rancangan dan belum berlaku di suatu negara, dan nantinya akan diberlakukan di sebuah negara. Slide yang kedua, kita akan melihat mengenai tujuan hukum pidana. Ada dua tujuan hukum pidana, yaitu tujuan klasik dan tujuan modern. Tujuan klasik dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Tujuan modernnya adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Slide yang ketiga, di sini ada ciri-ciri hukum pidana. Ada 3 ciri hukum pidana, di antaranya yaitu hukum pidana adalah hukum positif. Yang kedua, hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana bagi pelanggarnya dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya. Yang ketiga, hukum pidana diartikan juga sebagai hukum acara yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana. Jadi 3 poin ini adalah ciri-ciri dari hukum pidana. Yang berikutnya ada pasal dalam KUHP. Pasal dalam KUH pidana ini di dalam pasal 1 tersebut ada 2 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Ayat 2 berbunyi, jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Berikutnya adalah mengenai dasar sumber hukum pidana. Ada 2 dasar sumber hukum pidana, yaitu hukum pidana umum atau hukum pidana kodifikasi. Dasar sumbernya terdapat di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, hukum pidana khusus atau aturan pidana di luar KUHP dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana dan kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana. Selanjutnya ada 3 bentuk kesengajaan. Kesengajaan di sini adalah kesengajaan di dalam hukum pidana yang sebagaimana dimaksudkan adalah kesalahan dari pelaku. Nah, ada 3 bentuk kesengajaan di sini, yaitu adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Kesengajaan sebagai maksud tujuan artinya menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan dan tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum.
Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Yang ketiga, ada kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang tidak dikehendaki. Tiga poin ini adalah bentuk kesengajaan yang ada di dalam hukum pidana. Berikutnya mengenai ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat yang jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka teori kausalitas membantu menjawab bahwa dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang menjadi sebab dari akibat yang timbul. Jadi dalam teori kausalitas ini kita dapat mencari bagaimana satu masalah itu dari segi penyebabnya dan segi akibatnya. Kita akan mengerti sebuah rangkaian kasus di dalam proses hukum pidana yang dijalankan. Masih mengenai ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas bisa juga diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana dan letaknya berada di akhir. Alasan penghapus pidana harus disertai alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pertidaksetujuan terhadap ketentuan pasal undang-undang bisa dilakukan dengan upaya hukum. Asas equality before the law. Ini adalah asas yang terdapat di dalam hukum pidana, yang berarti penegak hukum dilarang membedakan seseorang berdasarkan syarat dalam sebuah proses persidangan. Berikutnya masih tentang ajaran kausalitas. Dalam pendekatan hukum, hakimlah yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan hukum. Tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum. Dalam suatu proses persidangan, kasus pidana harus ada unsur pembuktian dan pembelaan. Daluarsa adalah hilangnya hak dari sisi pelaku dalam suatu tuntutan pidana. Contoh dari daluarsa yaitu jika ada seseorang yang dinyatakan bersalah, namun keadaannya sudah mati atau meninggal dunia, maka tidak dapat dipidana lebih lanjut. Berikutnya adalah mengenai manfaat ajaran kausalitas. Dalam ilmu hukum pidana, ajaran kausalitas digunakan dalam rangka mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang menjadi penyebab kematian. Dapat dikatakan juga bahwa ajaran kausalitas ini berfungsi sebagai penyaring atau filter atas perbuatan-perbuatan yang relevan dijadikan penyebab. Ajaran kausalitas berguna juga di dalam menemukan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana material. Salah satu contoh dari ajaran kausalitas adalah sebab akibat dari munculnya virus corona COVID-19 yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia dan segala wujud mutasinya. Selanjutnya kita akan melihat waktu berlakunya ajaran kausalitas. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya yang dilakukan dengan sengaja, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan. Yang disebut juga dengan culpa, dengan akibat. Berikutnya ada teori ajaran kausalitas. Yang pertama yaitu teori relevansi dari Mesker. Menurut teori ini bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan perbedaan antara syarat dengan sebab seperti teori yang menggeneralisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang itu, dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan dalam undang-undang.
Yang kedua adalah teori mengindividualisir. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja. Caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata dari rangkaian perbuatan-perbuatan dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari akibat. Teori yang ketiga yaitu adalah teori menggeneralisir. Teori ini mendasarkan penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi, yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu. Fakta yang dianggap sebagai itu mencakupi dan selanjutnya menimbulkan akibat. Ajaran ini disebut teori umum. Yang berikutnya ada klasifikasi hukum pidana. Berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni ada dasar pemaaf, atau dalam bahasa Belanda disebutkan schuldigheidslietingsgronden, yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Jadi dia bisa mendasarkan alasannya kepada permintaan maafnya berdasarkan apa yang telah dia buat atau sebelum dia berbuat, dengan motif apa dia melakukan suatu tindakan. Yang kedua adalah dasar pembenar. Dalam bahasa Belanda disebutkan rechtvaardigingsgronden, yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Jadi ini lebih ke faktor eksternal dari sang pelaku. Berikutnya ada mengenai pandangan para ahli tentang pertanggungjawaban pidana. Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana atau criminal liability diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menurut Ruslan Saleh menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Berikutnya ada mengenai penafsiran. Dalam menafsirkan atau mencari arti suatu istilah atau perkataan, maka metode yang harus dipedomani adalah harus melalui tahapan-tahapan sumber hukum berikut. Yang pertama ada penafsiran autentik. Yang kedua, penafsiran menurut penjelasan undang-undang. Yang ketiga, penafsiran menurut jurisprudensi. Dan yang keempat, penafsiran menurut doktrin, ilmu pengetahuan hukum pidana. Sekian prestasi ujian tengah semester hukum pidana dari saya. Terima kasih.